Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, amin. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap 2 maupun BPNT tahap 2 tahun 2025. Ada kabar terbaru datangnya dari Kementerian Sosial atau Kemensos ya, mengenai data tunggal kesejahteraan sosial DTKS yang tidak lagi digunakan sebagai acuan data penerima bantuan sosial. Dan sebagai gantinya, pemerintah akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSE sebagai data induk baru penerima bansos. Dengan adanya perubahan DTSE ini, tentu banyak yang bertanya-tanya ya, bagaimana nasib KPM, Bansos, PKH, dan BPNT selanjutnya. Dan berikut penjelasannya ya. Maka dari itu, simak terus videonya sampai selesai agar supaya tidak ketinggalan informasinya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya penyaluran tahap 1 ini hampir selesai ya, baik penyaluran PKH dan BPNT, dan ditargetkan akan selesai sebelum Lebaran Idul Fitri. Sementara penyaluran tahap 2, baik PKH maupun BPNT ini menunggu data DTSE. Setelah penyaluran tahap 1 selesai, ini akan dilanjutkan dengan tahap 2 untuk alokasi April, Mei, dan Juni. Namun pada tahap ini, data penerima sudah menggunakan DTSE ya. Data penerima lama tidak digunakan. Jadi data penerima lama dari DTKS tidak akan lagi digunakan pada pencairan tahap 2. Artinya akan banyak nama baru yang muncul sebagai penerima bantuan sosial. Nah, data penerima baru akan diambil dari DTSE yang dianggap lebih akurat dan relevan dengan kondisi terkini. Perubahan data ini tentu akan berdampak pada sebagian KPM, PKH, dan BPNT yang selama ini menerima bantuan. Ada kemungkinan sebagian dari kalian tidak lagi menerima bantuan ya, karena tidak masuk dalam data DTSE. Jadi selalu pantau informasi terbaru dari Kemensos ya terkait pencairan bantuan sosial, dan pastikan data diri kalian sudah terdaftar dan valid di DTSE. Dan bersiap-siaplah ya jika sewaktu-waktu kalian tidak lagi menerima bantuan karena adanya perubahan data. Penghapusan DTKS dan penggunaan DTSE sebagai acuan data baru merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial. Tujuannya adalah agar bansos lebih tepat sasaran dan efektif dalam memberantas kemiskinan. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk pencairan PKH dan BPNT di tahap pertama alokasi Januari, Februari, Maret itu masih menggunakan data lama yang berasal dari DTKS. Akan tetapi mulai di tahap 2 atau tahap ketiga, semua data penerimanya itu berasal dari DTSE ya, yang artinya tidak ada jaminan yang di tahap 1 kemarin cair, di tahap yang kedua nanti bisa cair lagi. Namun para KPM tenang saja ya, bagi yang selama ini masih dapat, tetap dapat, jika masih layak dapat bantuan ya. Namun jika tidak layak, maka otomatis dihentikan dan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Nah, untuk jadwal penyaluran bantuan PKH tahap 2 maupun BPNT tahap 2 ini akan kembali disalurkan di antara bulan Mei dan bulan Juni tahun 2025. Sementara untuk waktu tanggal pastinya kita tunggu informasi selanjutnya. Nanti kalau sudah cair pasti saya informasikan. Nah, jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.